Balik lagi di channel Ateng Katros, yoy. Episode kali ini gue mau ngebahas Project Thank You nih guys. Kalian yang ngikutin channel gue pasti udah pada tahu ya. Kalau Project Thank You itu adalah project di mana gue nge-customin motor subscriber secara gratis. Nah, seperti yang kalian tahu, Project Thank You terakhir itu gue adain di awal tahun 2020 yang lalu. Project Thank You itu Project Thank You 3 di motor Ereking. Karena di awal 2020 itu kita memasuki ke dalam situasi yang nggak pernah gue bayangin sebelumnya, yaitu pandemi ya. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Terdapat penambahan 2.897 kasus baru. Maka Project Thank You ini dengan sangat terpaksa progresnya gue stop. Dan ini sekaligus menjadi rekor Project Thank You terlama yang pernah gue garap, yaitu 1 tahun lebih. Karena motornya sekarang ini baru selesai cuy. Siapa tahu kalian lupa, jadi Project Thank You 3 ini kemarin gue pilih secara random dari ribuan calon peserta di Instagram personal gue. Setelah berembuk dengan tim Katros, akhirnya kita sepakat memilih motor Yamaha Ereking milik Mas Doni yang tinggal di daerah Bekasi ini. Oke cuy, di samping gue udah ada pemilik Yamaha Ereking, Mas Doni. Wah, ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya deg-degan banget sih lo. Iya, malu Mas. Udah siap motornya di custom, kita potong-potong? Siap banget Mas. Oke. Perkenalkan, saya Doni Prasetyo, pemilik Yamaha Ereking. Saya umur sekarang 29 tahun, tinggal di Jatiwaringin, Bekasi. Yang pertama, perasaan saya seneng banget sih Mas. Apalagi saya udah ngikutin YouTube-nya Mas Ateng tuh dari awal lah. Memang saya walaupun pecinta 2 tak, tapi di motor custom pun saya memang pengen sebenarnya, cuman kendala budget aja sih Mas. Sebelum gua mulai customnya nih ya, gua mau nanya-nanya dulu sejarah tentang motor yang lu punya nih Ereking, gitu kan. Ini sejarahnya gimana sih? Apa ini lu dapet turun temurun atau lu beli dari awal atau gimana? Oh iya, saya kalau yang ini beli saya sendiri sih. Oh gitu. Pakai duit saya sendiri ya. Ya iyalah, masih pakai duit. Oh iya. Calon istri. Kan sebenarnya saya udah punya tuh Ereking. Nah, ini tuh pengen yang buat pengen punya 2 gitu Mas, buat harian gitu. Istri nggak pengen punya 2 istri? Enggak, Pak. Lu udah siap belum motornya di custom? Siap Mas, siap. Memang rencananya tuh motor maksudnya mau restore gitu, restorasi ulang gitu kan. Nah, lu ada bayangan nggak? Nih kan kalau kita ngomongin custom secara garis besar ada beberapa genre nih ya. Misalnya kayak cafe racer, ada tracker, terus ada chopper dan segala macam. Kalau dari lu sendiri sebenarnya pengennya kemana sih? Yang motor ini? Dari kayak jiwa lu ya? Tracker kayaknya Mas, tracker. Yang motor tracker gitu. Oke, tracker. Benar. Mukanya nggak yakin soalnya cuy. Tracker. Harapannya sih, pokoknya saya sih serahin semuanya ke Mas Ateng dari bengkel Katros yang terbaik buat motor saya. Dan pasti saya udah ngebayangin itu motor bakalan jadi sesuatu yang beda. Apalagi Ereking kan terkenal motor jambret gitu Mas. Jadi ini motornya pasti akan jadi lebih elegan gitu sih Mas. Setelah ngobrol sama Mas Doni, gue mencoba untuk mentranslate apa yang diinginkan oleh Mas Doni gitu ya ke dalam sebuah desain. Dan jadinya seperti ini. Untuk model secara umum di sini bisa dibilang body-bodinya kita bakal mengadopsi konsep vintage gitu ya. Tapi di sini biar nggak terlalu kelihatan klasik atau vintage banget. Di sini gue coba bermain dengan grafis yang cukup modern. Ngomong-ngomong soal desain, nah desain yang cakep ini dibuat sama temen gue namanya Toro Prian. Kalau kalian suka desain-desain kayak gini, kalian bisa kepoin aja langsung Instagramnya di @toroprian atau linknya gue taruh di kolom deskripsi. Ya, Mas Doni udah pasrah dan ikhlas motornya kami acak-acak gitu ya. Jadi langsung aja progresnya dimulai, motornya kita masukin ke ruang produksi untuk memulai proses pertama. Step awal yang kami lakukan adalah di sini bikin tampilan motornya Mas Doni ini jadi kelihatan keker gitu ya. Dimana di sini kita mencoba untuk bermain di bagian kaki-kakinya dulu nih cuy. Untuk bagian rodanya di sini kita tetap menggunakan velg ring 17. Cuman untuk bagian swing arm di belakang itu kita bikin lebih panjang 5 cm atau kita panjangin 5 cm. Pertimbangannya karena kalau nggak dipanjangin motor ini bakal kelihatan agak bantet nanti setelah dipasangin ban yang lebih besar gitu kan. Lalu kalau untuk suspensi depannya biar makin keker, di sini gua pasangin suspensi atau sok depan tipe upside down.
Masuk ke bagian sasis, sebenarnya di bagian sasis ini nggak banyak yang kita rombak ya, karena emang konsep customnya sendiri emang nggak terlalu ribet dan masih terbilang simple gitu ya. Sasisnya Air Racking sendiri sebenarnya modelnya ini cukup basic banget, jadi kita hanya memotong bagian belakang. Sasis bagian belakang Air Racking itu menurut gua masih agak kepanjangan dengan konsep yang baru. Untuk itu gua potong dan kita sambung dengan behel besi di bagian belakangnya. Setelah bagian sasis tentu aja kita ngomongin bagian tangki. Nah di bagian tangki ini sebenarnya kita bikin desain atau bentuk tangkinya itu nggak yang terlalu ngejelimet gimana-gimana gitu ya. Untuk model tangkinya ini gua ambil dari bentuk tangki GT, Suzuki GT 125 yang menurut gua bentuk tangkinya itu modelnya simple dan cocok banget sama konsep di Air Racking ini. Di bagian bodi samping supaya kesan motor dual purpose atau trailnya ini dapat, tentu aja gue bikin modelnya itu ada apa istilahnya side plate ya gitu, atau plat numbernya gitu kan di bagian samping. Nah untuk konsep bodi sampingnya ini gue bikin menjadi two-piece gitu cuy. Supaya di bagian side plate itu konturnya nggak terlalu flat, jadi di sini gua tambahin sedikit ada bagian nutnya supaya nanti juga pas dipasang looksnya juga nggak terlalu kelihatan kayak terlalu biasa lah gitu. Kalau kalian lihat desainnya, di motor ini kan pakai knalpot model udang gitu ya. Kalau misalnya di motor 4 tak tuh model scrambler yang dia pipanya itu ke atas gitu. Nah, efek sampingnya motor ini bagian kolong itu bakal kelihatan kopong. Untuk itu gua bikinin cover mesin supaya bagian bawahnya itu kelihatan sedikit lebih padat. Sebagai pemanis di bagian depan, untuk bagian headlamp atau lampu depannya ini gue bikinin cover headlamp. Ya, kurang lebih itulah beberapa bagian yang menurut gua krusial ya saat pengerjaan body-body di motor Air Racking ini. Sisanya tim Katros hanya membuat beberapa part yang sifatnya itu mungkin nggak terlalu krusial gitu. Misalnya kayak bagian jok dan pengelasan di bagian sasis. Setelah proses bodywork ini selesai, tentu aja step selanjutnya kita pindahin motor ini ke tahap pengecatan gitu kan. Karena karakter personalnya si Mas Doni ini bukan seorang yang klasik antusias, jadi di sini gue bermain dengan motif-motif yang sedikit agak lancip-lancip gitu. Untuk kombinasi warnanya sendiri di motor ini gue pilih yang agak cerah, yaitu warna abu-abu dan kuning. Oke cuy, setelah selesai dicat bagian sasisnya sama mesinnya, ini sekarang project dari Air Racking kita udah mulai ngerakit bagian-bagian yang udah selesai digarap ya. Nah ini untuk bagian mesinnya kita udah cat hitam semua karena aslinya kan belang-belang gitu ya. Baut-bautnya juga nanti kita ganti. Sasis juga kita repaint, sekarang jadi warnanya hitam glossy. Nah TR-nya nih ada di bagian ban sih cuy ya. Kemarin tuh kita nge-setup motor ini tuh pakai ban sementara yang sekarang ini gitu. Kita harus ganti ban dengan ukuran yang sebenarnya. White snow, red sky, reach up for so high, blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Nah, ini motornya udah berdiri nih, kayak kaki depan udah dipasang, yang belakang juga. Ya tinggal ngeset beberapa bagian sih, mulai dari bagian kelistrikan sama masangin bagian body-body yang udah selesai dicat. No pain, run fast in broken chains.
Saat proses perakitan kemarin ada satu bagian nih cuy yang menurut gua dan tim Katros itu agak tricky, yaitu bagian knalpot. Nah, ini knalpotnya udah dipasang. Cuman kalau didesain harusnya itu kan bagian pipa ini masuk ke dalam bagian bodi samping. Cuman begitu dipasang ternyata nggak muat cuy. Bentuknya jadi di luar. Kayaknya harus ada yang dirombak bagian sini deh supaya bagian belakang pipanya ini bisa masuk ke dalam bodi samping, jadinya bisa sesuai desain. Mudah-mudahan sih cuman knalpot doang yang dirubah ya, nggak ada bagian lain. Itu dia cerita pembuatan Project Thank You 3 di motor King yang berlangsung selama 1 tahun lebih. Bukan karena bikinnya yang susah ya, tapi situasi yang bikin project ini dengan sangat terpaksa kami stop dulu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita lihat. Ini dia hasilnya Project Thank You 3 Yamaha King by Katros Garage. Setelah melewati proses yang cukup panjang untuk tim Katros ya, karena proses pengerjaan motor ini momennya itu nggak terlalu pas gitu ya. Gue senang banget akhirnya motor ini kelar juga progresnya gitu kan. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang, secara looks tampilan King ini udah berubah drastis sesuai dengan konsep yang udah kita rencanakan dari awal. Kalau kita ngomongin ubahan atau rombakan yang ada di motor King ini ya, seperti yang kalian bisa lihat sekarang, untuk bagian kaki-kaki kita menggunakan velg ukuran ring 17 depan dan belakang. Untuk lebarnya sendiri ini kita pakai yang lebarnya 2,5 inci. Lalu kalau untuk ban ya, ini gue suka banget sama bannya dari FDR. Ini seri Max Trim. Ukurannya yang depan ini 130/70 dan yang belakang itu 140/70. Dan gak lupa di motor ini juga gue pasangin produk terbaru dari Katros Garage, yaitu tutup pentil fire cap. Nah, tersedia dengan 5 pilihan warna, cuman yang gue pasangin di motor ini adalah warna kuning biar senada dengan warna motornya. Buat kalian yang berminat, kalian bisa dapetin ini di Tokopedia, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Lanjut ke masalah suspensi, tentu aja bagian suspensi standar kita udah ganti sekarang ya. Gue pengen motor ini kelihatan lebih kekar, makanya untuk shock depan ini gue pakaiin tipe upside down. Ini dari brand Scarlett. Sekarang tampilannya jadi sedikit agak modern karena pemakaian suspensi USD ini, tapi kesan kekernya menurut gue dapat banget. Dan untuk suspensi yang belakang gue juga pakai dari brand yang sama, Scarlett juga. Gue suka banget bagian shock breaker belakangnya karena udah ada beberapa fitur penyetelan dimulai dari setelan preload sampai reboundnya cuy. Dari bagian kaki-kaki kita pindah ke bagian body-body nih cuy. Nah, seperti kalian lihat di sini untuk bagian body-body hampir semuanya kita bikin ulang handmade menggunakan part galvanis. Bagian yang kemarin kita bikin tuh ada di bagian spakbor depan, cover headlamp, bagian tangki, alas dasar jok, bodi samping dan spakbor belakangnya. Lalu kalau untuk bodi sampingnya ini di bagian samping ini kita bikin bolong-bolong dan kita bikin two piece atau 2 bagian. 2 bagian itu yang gue maksud adalah di bagian yang kuning-kuning ini cuy. Jadi kalau Mas Doni nanti suatu saat nggak mau pakai bagian yang kuning-kuning ini bisa dilepas. Khusus untuk bagian tangki nih ya, tangki yang sekarang kita buat ini bisa menampung kurang lebih bensin sebanyak 10 literan gitu cuy. Dan yang gue suka di bagian tutup tangkinya ini juga kita bikin custom, di mana tutup tangkinya itu ada identitas dari Katros Garage menggunakan plat emboss. Oke, sekarang gue langsung mau coba naikin aja nih cuy ya motornya. Wih. Untuk rider yang tinggi badannya sekitar 160 atau 158 cm, motornya ini nggak berasa kegedean ya. Untuk posisi joknya, ini emang kita bikinnya agak pelit sih ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai boncengan, si Mas Doni nanti harus duduknya harus agak maju gitu cuy. Karena emang style di motor ini kan kita sedikit mengadopsi dari style namanya sled gitu kan. Dimana motor-motor sled itu joknya emang agak nggak pendek gitu cuy. Untuk di bagian stang kemudi ada beberapa bagian yang kita ganti. Pertama itu ada setang, terus grip gas, spion, sama indikator atau speedometer ya. Speedometer kita ganti yang ukurannya lebih kecil pakai produk aftermarket. Terus yang gue suka juga ini grip gas. Ini gue pakai dari grip gasnya Haidesu yang kompon karetnya itu udah empuk banget cuy.
Terus ini modelnya juga nggak terlalu yang lebay banget gitu ya. Spion ini pakai spion aftermarket dan apa lagi ya? Udah sih, kalau untuk bagian-bagian lainnya kayak saklar-saklar gue masih pakai bawaan standar. Kalian yang penasaran sama grip gas ini, langsung cek aja di kolom deskripsi, gue kasih linknya, siapa tahu kalian berminat mau beli juga. Masalah lampu-lampu jelas juga udah kita ganti cuy. Untuk lampu depan ini kita menggunakan lampu H4 ukuran 5,75 inch. Untuk lampu sen kita pakai produk dari aftermarket, dan untuk lampu stop lampnya juga kita pakai produk aftermarket. Cuman di sini gue pilih yang ukurannya agak kecil gitu. Nah, dari bagian lampu-lampu ini kita ngomongin ke ciri khasnya motor 2 tak, yaitu knalpotnya. Di bagian knalpot ini kita buat custom ya untuk knalpot bagian perutnya sendiri, karena memang aslinya knalpot HiRacing itu kan bentuknya kayak knalpot Honda Grand gitu kan yang di bawah gitu. Nah, untuk bahan di perutnya ini kita menggunakan bahan stainless 304, jadi udah anti karat. Dan sebenarnya kalau kalian lihat ya di bagian belakang ini sebenarnya kita pasangin cover supaya nanti kakinya si pengendara ini kalau kena perutnya ini nggak terlalu panas gitu cuy, atau nggak melepuh gitu kan. Ya memang masih agak anget sih ya, tapi setidaknya nggak sampai melukai si kakinya pengendara gitu. Untuk bagian silencernya itu juga kita bikin custom ya. Dan untuk volume perutnya ini kita udah sesuaikan dengan kapasitas mesinnya si HiRacing ini. Oke cuy, gue jadi penasaran nih sekarang gimana hasil dari knalpot bikinan Katros. Karena biasanya Katros itu kan bikin knalpot untuk motor 4 tak ya. Ini nge-custom 2 tak harusnya ya langsung aja lah kita dengerin. Seperti apa suara custom HiRacing di knalpot yang baru kita bikin ini. Ya, ciri khasnya knalpot 2 tak banget cuy ya. Gue pertama kali dengerin suara motor ini jadi bernostalgia dengan motor zaman SMA gue dulu, yaitu Satria 2 tak. Apalagi Satria yang gue punya dulu udah dipasangin knalpot kolong gitu cuy. Jadi suaranya emang mirip-mirip kayak gini lah, 2 tak banget gitu kan. Oke cuy, secara keseluruhan gue sih cukup puas dengan hasil kerja dari tim Katros ya selama beberapa tahun ini. Mengingat progres pembuatan motor ini emang nggak mudah juga buat tim Katros. Kita juga ya situasinya buat kita semua juga lagi nggak mudah gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari ubahan, ini masih masuk kategori yang nggak terlalu ekstrim ya. Ya mudah-mudahan Mas Doni suka lihat hasil motornya. Sementara ini gue jadi penasaran pengen test ride. Tapi kali ini mungkin biar tim Katros aja yang test ride motor ini. Setelah habis test ride, gue akan menghubungi Mas Doni. Untuk selanjutnya kita bakal serah terima motor ke Mas Doni. Mudah-mudahan Mas Doni suka dengan hasil motornya. Motornya udah aman di test ride, nggak ada masalah. Sekarang saatnya yang bikin gua paling deg-degan nih cuy, yaitu serah terima motor ini ke sang pemiliknya atau Mas Doni ya. Ini momen dimana untuk pertama kalinya setelah sekian tahun lebih gitu ya, Mas Doni ketemu lagi dengan motornya.
Apakah dia akan senang dengan hasilnya? Kita lihat. Ya, oke cuy. Di depan Mas Doninya udah nyampe ya. Jadi sekarang kita langsung aja temuin Mas Doninya. Kita lihat ekspresinya dia ketika kita kasih lihat untuk pertama kali motornya yang udah jadi setelah sekian lamanya, yang hampir setahun lebih. Kita ke depan. Mana yang namanya Doni? Ya, saya. Sorry. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar? Oke, Doni. Siap, Mas. Sebelumnya gue mau ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena project Thank You ini motor lo mandek selama berapa lama Doni? Ya, setahun lebih ya? Setahun lebih lah. Setahun lebih gitu karena ya COVID dan ya kita mengalami masa yang sulit lah semuanya gitu. Tapi gimana dari lo selama nunggu setahun itu? Saya sih nggak apa-apa sih, Mas. Nggak apa-apa. Lu di kamera doang kali. Nggak apa-apa asli, Mas. Nggak mungkin. Coba guys, kira-kira apa dia di kamera doang nggak apa-apa atau karena beneran nih nggak apa-apa? Nggak beneran, nggak apa-apa, Mas. Aman ya? Aman. Oke. Gue juga udah deg-degan, udah nggak sabaran. Kita buka aja, mudah-mudahan Mas Doninya suka ya. Oke. Kita hitung. Gua deg-degan pemirsa. Apalagi Lam, ini yang tai lu kemarin kan, Lam? Motornya? Bukan? Iya, ban cacing gua. Iya kan? Oke, kita hitung ya. Yuk, lu pegang depan. Lu mau pegang mana? Jangan pegang gua. pegang ini, Mas. Ya. 1, 2, 3. Hasil motornya dari garapan Mas Ateng ini jelas saya suka banget sih. Ini sih luar biasa, Mas. Yang jelas kalau sudah jadi seperti ini motornya paling bakalan saya pakai buat weekend sih, Mas. Sama istri tentunya. Ya, Mas Doni. Tadi udah dilihat-lihat motornya. Ini untuk pertama kalinya Mas Doni silahkan nyalain motornya, kita dengar suaranya. Ya mungkin agak susah nih awal-awal. Gurih banget knalpotnya. Keren. Gimana Mas suaranya? Wah, keren, garing banget. Garing ya? Ngebul Mas. Iya emang. Biasalah di otak biasa. Mantap. Gimana? Lu diem aja lu dari tadi. Bagus. Lu di kamera doang, sama kayak dia juga lu. Oke, Mas Doni gimana? Aman ya motornya ya? Aman, Mas. Tadi udah diceki-ceki kan? Siap. Oke, kemarin juga udah sempat di test ride sama tim Katros. Nanti dari sini motornya mungkin nggak langsung dibawa sama Mas Doni hari ini karena kita mau pasangin plat nomornya dulu. Baik, ya Mas. kan? Siap. Nah, tapi sebelum itu, ini dia nih bagian yang paling gue demen nih. Nah, silakan Mas, ini adalah quotation-nya. Nah, ya kan? Dia bingung tuh disuruh bayar. Enggak. Jadi gini, ini quotation. Karena ini project Thank You, Mas Doni nggak harus bayar. Tapi di sini cuman gua kasih untuk supaya Mas Doni tahu kira-kira berapa budget modif yang udah dihabisin untuk motornya Mas Doni. Siap. Oke, Mas Doni, ini dia, silakan dibuka. Nanti dibacain ke teman-teman. Bisa pakai debit kok, Mas. Oh, siap. Kenapa sih orang kalau ngeliat quotation tuh dari begini langsung ke bawah gitu ngeliat itu? Kelihatan banget matanya gitu. Yang atas dulu Mas dibaca ya kan. Iya. Fabrikasi, tangki, custom, bracket tangki, spakbor depan, rombak sasis. Oke, tuh yang di bawah silakan. Ini motornya Mas Doni menghabiskan budget berapa? Aduh, saya jadi nggak enak nih, Mas. Project ini menghabiskan dana 35.850.000 rupiah. Ya. Mana kuncinya? Yo, sip. Nah, karena ini project Thank You, jadi Mas Doni nggak perlu bayar 35 juta. Ini gratis. Ini kunci motornya. Mas Doni cukup bilang thank you. Ya. Terima kasih Mas Ateng. Sip. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Mas Ateng dan tim, tentunya kru di sini
Dan saya seneng banget karena motornya jadi seperti ini. Tentunya juga buat sponsor yang udah mau ngebantu untuk bikin motor Project Thank You ini. Terima kasih. Ya itulah perjalanan panjang Project Thank You yang ketiga ini. Di situasi yang sulit, gue tetap menjalani project ini. Harapannya sih ya supaya semangat gue untuk berbagi ini bisa nular ke teman-teman semua yang nonton video ini. Atau setidaknya memberikan semangat untuk terus berbagi. Di akhir video ini juga gue mau umumin ya ke kalian semua bahwa dengan berakhirnya Project Thank You ketiga ini, itu artinya Project Thank You keempat akan segera gue mulai. Untuk jenis motor apa yang bakal jadi bahan untuk gue custom selanjutnya, itu bakal gue update di Instagram personal gue di @ateng_andi_akbar. So, buat kalian yang mau ikutan, harus follow Instagram gue dulu nih cuy. Siapa tahu the next Project Thank You yang bakal gue pilih adalah motor kalian. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.